Halo, Assalamualaikum. Kali ini Bu Rini akan berbagi bagaimana mengajarkan KPK dan FPB pada anak. Bagian yang pertama, karena FPB dan KPK ini ada tahapannya. Untuk anak kelas 4 SD seperti apa, untuk anak kelas 5 SD seperti apa, dan untuk anak kelas 6 SD itu biasanya pakai cara sawah atau cara kotak, itu lebih cepat lagi. Tapi untuk tahap awal, untuk anak kelas 3 atau 4 itu harus diajarkan benar-benar yang konsep dasarnya seperti apa. Mari kita ikuti. Nah, berbagai macam cara mengajarkan FBB dan KPK serta mengajarkan materi yang lain itu lengkap ada di buku ringkasan matematika SD yang Bu Rini tulis. Lanjut. Langkah pertama adalah ulangi anak untuk menghafal atau mengingat kelipatan bilangan. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Rin sudah mengajarkan bagaimana mengajarkan anak supaya hafal perkalian dengan sendirinya. Suatu saat anak pasti ada lupanya, sama seperti kita. Nah, materi FPB ini juga untuk mengingatkan kembali hafalan perkalian satuan anak. Pada proses ini, anak juga akan menghafal perkalian satuan. Jadi tidak ada alasan anak susah hafal. Biasanya anak yang mudah menghafal Al-Quran itu akan mudah menghafal perkalian ini. Buka mental block anak bahwa matematika itu lebih mudah dari belajar Al-Quran. Kenapa Bu Rini bisa ngomong seperti ini? Karena Bu Rini anak ITB yang insya Allah kata orang sih pinter gitu ya. Bu Rini itu dari dulu pengen sekali menghafal juz amma sampai sekarang itu mungkin itu juga masalah hidayah. Tapi selain hidayah juga usaha. Itu rasanya kesulitan sekali. Dan bagi Bu Rini lebih mudah matematika daripada Al-Quran. Padahal Bu Rini dikenal sebagai ya anak ITB pintar lah karena dulu waktu SMA ranking 1 seperti itu. Tapi ini bukan berbicara masalah pintar atau tidak pintar atau bagaimana. Yang penting Bu Rini itu kalah dengan anak-anak penghafal Al-Quran. Jadi ketika ada murid yang datang ke Bu Rini hafalan Al-Qurannya bagus, nilainya di atas 90 terus nilainya 4 atau 0 itu beberapa kali, bahkan sering Bu Rini menemui anak seperti itu. Saya bilang sama Bu Rini, namanya misalnya Andre, kamu itu jauh lebih pintar daripada Bu Rini karena kamu sudah hafal Al-Quran, Bu Rini belum bisa. Seperti itu. Dan anaknya berbinar-binar. Nah, matematika itu lebih mudah daripada belajar Al-Quran. Asal sabar, telaten, dan tekun. Membaca Al-Quran bisa tangguh, bisa sabar, bisa telaten, dan tekun. Insya Allah menghadapi matematika yang lebih mudah akan lebih mudah lagi. Itu pengalaman Bu Rini ngadepin anak penghafal Al-Quran biasanya lebih mudah diajari matematika. Percaya sama Bu Rini. Nah, jika anak lupa lagi, suruh anak melihat daftar perkalian satuan. Aku nggak bisa mengisi kelipatan 4 sama 6. Terus, kalau lupa, itu tolong murojaah lagi, melihat lagi perkalian 4-nya, perkalian 6-nya. Oh iya Ma, aku ingat sekarang. Kalau udah ingat, udah dilihat, sekarang coba diisi. Terus anak akan mengisi 4, 8, 12, tambah 4 berapa? 16. Nih Bu Rini aja ada lupanya. 20, 24, 28, 32, 36, 40. Yang 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48, terus 54, 60. Nah, sebelum mengajarkan ini namanya kelipatan, sebelum mengajarkan kelipatan persekutuan, kita nggak usah menjelaskan apa itu kelipatan persekutuan. Dek, tolong lingkari yang angkanya sama. Mana ya? Satu-satu ya, Dek, dari kiri. Oh, ini sama.
Lingkari lagi yang sama mana? Ini. Lingkari lagi yang mana ya? Yang sama ya. 36. Terus sudah selesai. Tulis yang dilingkari itu. Yang dilingkari itu namanya kelipatan persekutuan 4 dan 6. Tulis yang dilingkari. 12, 24, 36. Itu yang namanya kelipatan persekutuan. Jadi nggak usah panjang lebar menjelaskan, anak udah paham. Oh, kelipatan persekutuan itu yang dilingkari yang angkanya sama. Seperti itu. Sekarang kasih warna kuning yang angkanya paling kecil yang dilingkari tadi, Dek. Oh, ini mah. Nah, yang paling kecil diberi warna kuning itu namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK itu kepanjangannya kelipatan persekutuan terkecil. Makanya yang dilingkari yang paling kecil. Yang ditulis, yang diberi warna. Seperti itu. Insya Allah anak akan, gampang banget mah KPK. Ya memang gampang. Ini untuk anak yang baru belajar KPK. Kalau untuk anak kelas 5 dan 6 SD, beda lagi. Mereka nggak mau pakai cara ini. Tapi untuk pemula wajib cara seperti ini. Biar mereka merasa mudah. Jadi kita mengajarkan pakai metode yang mana, cara yang mana itu disesuaikan dengan usia anak. Kita lanjut ya. Sekarang mengajarkan pohon faktor, Dek. Kalau pohon faktor itu apa? Itu angkanya bagi dengan angka 2, 3, 5, 7. Contohnya ini. 48. Bagi 2 berapa? Biar anak yang menghitung di kertas coretan. Kalau kita kan sudah hafal ya. 24. Bagi 2 lagi berapa, Dek? Tolong coret. Di kertas coretan. 12 mah. Terus bagi 2. 6. Bagi 2 berapa? 3. 3 bisa dibagi 1 mah. Ya nggak usah, kalau udah bagi 1 nggak usah ditulis satunya. Udah gini aja. Nah, adik bisa bikin kayak gini, bisa mah. Nah, biarkan anak yang menulis sendiri atau kita bantu gini, biar dia bagi berapa ya, Ma? Ya sesuai yang Mama ajarkan. Oh iya, 2, 30. Kita tuliskan gini boleh, anaknya langsung juga boleh. Walaupun tadi udah dibilang, 1 jangan ditulis, biasanya anak tetap ngomong gini. Dek, nggak usah ditulis angka 1 dan 5-nya. Seperti itu. Udah bisa? Sekarang pohon faktor sudah, Ma. Nah, sekarang tuliskan pohon faktor 72, 96, 112. Ini udah yang paling besar, ini ratusan segini aja. Biasanya anak akan lancar dengan syarat ajari dulu perkalian yang sudah Buni ajarkan ya. Gampang kok insya Allah. Yang nggak gampang tuh justru ibunya ngadepin anak. Bagaimana caranya supaya enggak emosi dan tetap bermuka datar. Jadi ngajar itu bermuka datar, tunjukkan ekspresi-ekspresi senang ketika anak berhasil. Kalau anaknya salah, mukanya datar. Atau kalaupun nggak datar ya, kita pura-pura terkejut gitu. Jadi anak merasa senang. Sekarang FPB. Apa mah FPB? Pak, faktor persekutuan terbesar. Gimana mah caranya? Udah ikuti aja dulu ya. Coba, tolong tuliskan tadi pohon faktor. Kita diem aja, anak kan udah bisa pohon faktor. Anak bisa nulis. Nggak usah banyak. Ini karena ini gitu, nggak usah. Nggak usah banyak teori. Jadi biarkan anak menulis lagi, angkanya dibedakan aja ya. Sekarang 60. Biasanya ini pura-puranya anak yang mengerjakan. Biasanya anak langsung bisa seperti ini kok. Dengan syarat, apa tadi? Hafal perkalian satuan ya. Nah, setelah anak mengerjakan ini, kita tinggal bilang, Dek, yang
yang punya pasangan atau punya kembaran dilingkari. Gimana caranya? Caranya nih, dua temennya ini. Terus yang ini berteman sama ini, harus satu pasang, harus punya temen deh. Oh iya, yang dua ini ada pasangannya? Enggak, Ma. Terus yang ada pasangannya lagi mana? Angka 3, Ma. Oh, angka 3 ini sama mana? Ini, Ma. Oh, berarti yang namanya FPB itu, Dek, itu yang diwarnain. Warna apa aja tadi? Warna merah. Terus susah juga nih. Warna kuning. Warna kuning dulu ya, maaf. Yang diwarnai itu, Dek, gitu. Ya udah kita tuliskan dulu aja daripada kelamaan. 2 kali 2 kali 3. Biar anaknya lebih mudah mengingat, sebaiknya kita warnain aja. Nih, nulisnya cuma sekali loh, Dek. Karena yang 2 ini yang biru, Dek. Ini. Terus yang 3. Ini. Jadi berapa tuh hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Yeay. Gampang kan? Nah, kalau anak masih belum bisa, kadang anak itu masih bingung gitu kan. Ya sudah, kita terangkan lagi, sekali lagi. Masih bingung lagi, sekali lagi dengan cara seperti ini. Insya Allah yang ketiganya dia akan bisa. Begitu. Nah, sudah boleh jelaskan menjelaskan matematika itu banyak cara. Nah, di buku ringkasan matematika itu banyak cara sudah boleh jelaskan di situ. Untuk anak kelas 4, 5, 6 SD, terutama 5 dan 6 SD, itu sangat bisa insya Allah belajar mandiri dengan buku ini. Dengan syarat sekali lagi hafal perkalian satuan ya. Bisa mandiri dengan ini. Buku ini sebelum Bu terbitkan sudah Bu uji cobakan ke murid Bu Rini. Bu Rini kalau ngajar itu dulu per kelas, satu kelas 10 anak. Waktu kelas 6 nggak Bu ajarkan karena semuanya sudah Bu selesaikan di kelas 5. Ketika mereka lupa FPB, Bu tinggal bilang, buka buku Bu Rini halaman sekian. Lupa kecepatan, buka buku Bu Rini halaman sekian. Coba pahami. Kalau belum paham, tanya temen. Kalau belum paham juga, baru boleh tanya Bu Rini. Biasanya mereka kebanyakan sih 80% langsung bisa dengan membaca buku ini. Kalau masih belum ngerti, terpaksa tanya temen, biasanya juga langsung ngerti. Seperti itu namanya metode belajar tutorial sebaya. Semoga bermanfaat tayangan ini ya. Jangan lupa hubungi Bu Rini untuk beli buku ini bestseller sekali. Udah puluhan kali, udah belasan kali cetak ulang. Bye-bye. Assalamualaikum.